Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dari Al-Quran, Hadis dan Gender, ya, Bapak Nurdin Zuhri, dan juga teman-teman, saya minta maaf ya atas keterlambatan saya ini karena kemarin ada beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan. Saya sangat berterima kasih jenengan sudah menyimak video kali ini. Oke. Dalam tema kali ini saya akan membahas tentang qiraah mubadalah. Namun sebagai pengantarnya saya ingin sedikit bercerita ini tentang novel dari saya akan mengawalinya dengan novel dari Elsa Dewi dan juga Cantik Itu Luka milik Eka Kurniawan. Nah, yang pertama milik Elsa Dewi, Perempuan di Titik Nol. Aku yakin jangan semua sudah membaca novel tersebut. Nah, dari situlah kepedulian saya terhadap hak-hak perempuan itu terpancing. Nah, di sana dia menjelaskan, Elsa Dewi yang wafat belum lama kemarin ini menjelaskan bagaimana riuhnya perjuangannya di Mesir. Dalam metaforanya di novel, dia bagaikan dikungkung dalam penjara, kayak pasrah gitulah, tentang memilih mati daripada diselamatkan oleh negara gitu kan, mendapatkan jaminan. Nah, di dalam novelnya dia itu menggambarkan seorang wanita dari desa yang wanita biasa-biasa saja, terus kemudian dia mempunyai semangat yang besar untuk pergi kota guna menuntut ilmu, ingin mengetahui dunia yang lebih maju. Dia berasal dari keluarga miskin di desa, terus kemudian ikut pamannya yang kuliah di Al-Azhar. Kemudian sampailah ia sekolah di sana, terus menikah, terus tidak bahagia, diusir, lalu menjalani hidup sendiri, bertemu dengan Germo, menjadi pegawai dari Germo tersebut, menjadi wanita kaya, kemudian bekerja sendiri sebagai pelacur. Di akhir bukunya dia membunuh seorang pria, lalu menghadapi hukuman dari negara karena yang dibunuh adalah salah seorang pangeran dari Mesir. Kemudian Cantik Itu Luka milik Eka Kurniawan. Sebenarnya ini kan agak tentang misalkan kayak pandangan-pandangan kita itu wanita itu harus cantik, kayak body shaming atau apa itu terus kayak wanita yang tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal itu dikucilkan. Terus dia juga menggambarkan dalam hampir mirip sih dalam novelnya itu kan, di sana tokohnya namanya Dewi Ayu itu kan, dia juga berprofesi sama sebagai seorang pelacur yang terkemuka di Halimunda. Namun bukan itu, tentunya bukan itu kan, sebenarnya sebuah metafora kan, tujuannya tentu bukan hal tersebut. Namun Eka Kurniawan menjelaskannya secara satir di dalam novelnya. Ya masih. Oke, kita lanjut.
Mungkin kepotong ya karena penyimpanan saya yang tidak cukup untuk membuat visual audio visual secara full. Oke, kita lanjut pembahasan. Tadi sampai mana ya, tentang Eka Kurniawan. Nah, di sana dia menggambarkan tentang sosok Dewi Ayu yang sangat keras menentang. Kalau di sana itu kan cerita di Halimunda waktu penjajahan Jepang itu kan. Nah, itu bagaimana wanita dieksploitasi, kemudian dijadikan seperti barang begitu. Nah, terus sebenarnya masih banyak lagi karya-karya dari novelis-novelis Indonesia, misalkan kayak Intan Paramadita dan Leila Escuderi misalkan. Dalam cerpen-cerpennya itu agak sangat kental tentang ideologi feminisme. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yakni tentang Qiraah Mubadalah. Qiraah Mubadalah sendiri adalah metode yang ditawarkan oleh Fakihuddin Abdul Qadir, pria kelahiran Cirebon 1971, 30 Desember. Dua faktor yang mempengaruhi lahirnya karya tersebut adalah karena faktor bahasa dan faktor sosial. Penggambaran Fakihuddin yakni dalam bukunya itu dia awalnya menggambarkan peradaban Arab sebelum Islam datang atau pra-Islam. Dalam beberapa kasus itu memang sangat memilukan, sangat banyak contoh di mana perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia, namun sekadar barang yang dapat dilempar ke sana kemari. Kemudian perlahan namun pasti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tarbiyat dan kemuliaan akhlak memberikan contoh wawasan serta larangan-larangan yang belum ada pretensi sama sekali sebelumnya. Budaya Arab hingga saat ini itu memang masih agak kental dengan patriarkinya ya, kan itu baru beberapa tahun kemarin tuh wanita dilegalkan untuk mengemudikan kendaraan sendiri. Walaupun beberapa kali sejak mungkin sejak era Abbasiyah itu bermunculan tokoh-tokoh wanita Islam atau ulama Islam. Terus di era abad ke-18 sampai 20 ini juga banyak aktivis feminisme yang berasal dari Mesir yang dengan keras memperjuangkan hak-haknya, yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya Malala itu kan malah bocah kan, sebenarnya dia belum genap berusia 20 tahun dia, pada waktu penembakan itu kalau tidak salah sekitar umur 15 atau 12 tahun mungkin, itu ditembak dalam bus itu kan. Terus laju perubahan itu juga cenderung sangat lamban itu di sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 bahwa laki-laki dan perempuan itu keduanya sama-sama diciptakan dari ruhin wahdiyah. Dan secara jasmani dalam Quran surat Al-Mu'minun itu sama-sama diciptakan dari proses dan bahan yang sama. Penghilangan hierarki dan dikotomi adalah semangat yang diusung oleh pria 51 tahun ini atau Fakihuddin Abdul Qadir itu. Penekanan mubadalah atau kesalingan sebagaimana yang memanai itu sebenarnya dia
mubadalahnya sendiri itu mengambil dari kamus Arab Inggris. Aku lupa ini menyantumkan. Ia mengenai terju pada semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, yakni pemanaan teks secara universal atau resiprokal. Jika misalkan berat satu, maka yang satunya akan dimunculkan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ia juga memberikan tausiah di kanal YouTube-nya. Kalau ingin mengetahui, ini kan kalau saya ini sekitar pengantar karena saya merasa nggak mampu untuk menjelaskan secara utuh tentang apa yang dituliskannya dalam Qiraah Mubadalah. Jadi ini hanya sekedar pengantar atau gambaran, cuplikan sedikit gambaran lah mengenai apa yang dijelaskan oleh Fakihudin Abdul Qadir. Mengatasi konteks tersebut, Fakihudin memberikan terobosan alternatifnya dalam membaca Al-Quran dengan pendekatan yang lebih ramah, sehingga esensi kebaikan universal dalam Islam dapat tercapai. Pandangannya berimbang terhadap laki-laki dan perempuan dinilai sejalan dengan tujuan para aktivis kaum feminis terutama yang dengan gigih memperjuangkan hak-haknya. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Eni Zulha dalam bukunya Tafsir Feminis, Sejarah, Paradigma, dan Standar Validitas Tafsir Feminis. Karya dari Fakihudin tersebut, yakni Qiraah Mubadalah, itu mendapatkan berbagai respon positif baik di Indonesia maupun kancah internasional, dan karyanya diperhitungkan juga oleh pejuang-pejuang hak asasi manusia. Karena dianggap berani namun tetap lemah lembut dalam mengkritisi cendekiawan-cendekiawan muslim terdahulu. Sungguh sikap kehati-hatian yang patut dijunjung tinggi ya, karena dia itu nggak mau menghilangkan atau menolak sama sekali pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Ya, tidak hanya sekedar teori, Qiraah Mubadalah juga menjelaskan prinsip-prinsip dan metode yang digunakan dalam memaknai Al-Quran. Begitu juga pengaplikasiannya. 3 premis yang menjadi dasar dari metode Qiraah Mubadalah antara lain yakni Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya harus menyasar kedua-duanya, yakni adil. Terus prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan atau dikotomi. Teks-teks Islam tersebut bersifat terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Selain itu, Fakihudin juga membagi teks-teks Al-Quran itu menjadi 3, yaitu mabadi, qawaid, dan juz'iyat. Dia juga kurang lebih mencantumkan 20 ayat Al-Quran dalam karya tersebut. Sedangkan kerangka kerja yang dipakai Fakihudin antara lain yang pertama yakni menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal dan atau sebagai pondasi pemaknaan. Menemukan gagasan utama yang akan diinterpretasi. Kemudian menemukan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teksnya. Jadi misalkan kalau perintah wanita menutup aurat, atau ada itu satu ayat yang menerangkan wanita itu berpakaian tetapi telanjang. Nah itu kan sebenarnya kalau kita memakai teknik dari yang diberikan oleh atau metode penafsiran yang diungkapkan oleh Fakihudin Abdul Qadir ini, berarti ayat tersebut akan memilih dua melampaui teks tersebut. Maksud saya begitu, maknanya akan melampaui teks. Jadi
memang benar yang dibahas di situ adalah perempuan, namun tidak menutup kemudian bahwa laki-laki pun tidak boleh untuk memakai pakaian yang seperti itu. Nah, dalam konteks ayat tersebut lahir, nah pakaian dari pria di Arab itu kan memang sudah menutupi aurat lah, syarat-syarat yang diberikan oleh para fuqaha. Jadi ya nggak perlu diterangkan lagi, masa yang melanggar perempuan nanti yang laki-laki kan seperti itu. Terus penafsiran dengan nalar alternatif itulah yang digunakan oleh Fakhruddin, karena ulama-ulama terdahulu telah menggunakan nalar mistis dan ideologis yang sejalan dengan pemikiran Mustaqim, yakni sudah tidak relevan untuk digunakan pada zaman ini dan harus direproduksi ulang pemaknaannya. Oke. Nah, sebagai penutup, aku ingin menambahkan quotes dari Malala Yousafzai, dari ayat Malala, yakni the very first word of the Holy Quran was Iqra, which means read. It was not the only male should read and not females. It was about learning and reading and gaining knowledge. Malala Yousafzai. Sejalan dengan hal tersebut, qiraah adalah hadir sebagai bentuk kritik dan alternatif pembacaan teks Al-Quran yang dianggap maskulin dan tidak sejalan dengan konsep universalitas yang diusung oleh agama Islam. Mengutip teori paradigma dari Thomas Kuhn, theoretical framework, metode qiraah mubadalah adalah sebuah tafsir feminis yang melalui penelitiannya berupa teks-teks agama yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini merupakan konsep baru karena teori-teori dan metode tafsir yang telah ada itu belum membawa pihak perempuan secara eksplisit atau jelas dan diizinkan. Dan saya cukupkan sampai di sini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan dan kekurangan serta kecacatan yang ada baik dalam makalah maupun dalam video penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.